Bagaimana cara mendapatkan uang dari internet dan tentu saja dari rumah? Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman, jadi disimak ya. Siapa sih yang nggak mau dapat uang, terus dia di rumah aja kayak gitu, dan potensi pendapatannya juga tidak kalah dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan yang bonafit. Tentu semua orang menginginkannya. Nah, pertanyaannya, bisakah seperti itu? Tentu saja jawabannya bisa. Banyak kok yang membuktikannya. Dia hanya bekerja dari rumah. Kalau orang lihat itu mungkin dikiranya pengangguran, tapi sebetulnya penghasilannya jauh lebih gede daripada pendapatan yang dia dapatkan dengan bekerja di instansi misalnya. Nah, dari mana sih mereka bisa dapat pendapatan di internet dan dari rumah, dan bagaimana caranya? Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya informasikan channel ini berisikan tentang tip bisnis, inspirasi bisnis, maupun tutorial seputar bisnis seperti video yang sedang teman-teman tonton ini. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silakan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, dari mana sih sebetulnya kita bisa mendapatkan uang di internet? Sebetulnya ada banyak sekali cara yang bisa kita pakai, kita manfaatkan untuk mendapatkan rupiah, untuk mendulang rupiah itu hanya dari internet. Namun pada video kali ini saya nggak akan mengulas banyak karena memang ya durasi video. Terus yang kedua, saya hanya akan menyampaikan 5 cara bagaimana mendapatkan uang di internet yang ini juga sudah saya praktekkan sebagian besarnya. Yang pertama, teman-teman itu bisa mendapatkan uang dari internet ya. Teman-teman bisa bergabung dengan program afiliasi atau affiliate marketing. Apa itu affiliate marketing? Intinya kayak gini, teman-teman jadi broker produknya orang, dan ketika ada pembelian dari teman-teman, teman-teman akan mendapatkan komisi. Seberapa besar komisinya? Tentu bervariasi sesuai dengan produk yang dijual. Kalau penjualannya adalah tool-tool seputar dunia digital, biasanya komisinya gede. Saya sendiri tergabung ke beberapa program afiliasi marketing dari beberapa platform. Salah satunya adalah dari Niaga Hoster. Niaga Hoster itu apa, Mas? Niaga Hoster itu platform yang menyediakan jasa domain dan hosting. Nah, afiliasi yang ditawarkan oleh Niaga Hoster ini cukup lumayan gede, teman-teman. Afiliasinya sekitar 70% dari harga produknya. Misalnya kalau teman-teman beli hosting di Niaga Hoster itu harganya 1 juta, maka teman-teman bisa mendapatkan 700.000 sendiri. Nah, makanya saya tertarik gabung dengan Niaga Hoster itu, ya memang komisi yang diberikan cukup gede. Nah, coba kita lihat teman-teman, ini akun saya di Niaga Hoster sudah mendapatkan beberapa uang dari sana, walaupun sebetulnya nggak gede-gede amat. Nah, ini saya sudah login di Niaga Hoster. Coba kita lihat berapa sih pendapatan saya dari Niaga Hoster ini. Nah, ini teman-teman pendapatan saya yang sudah saya cairkan itu sekitar 3 juta dan masih ada 340 sekian ribu yang belum dicairkan. Pencairan terakhir kalau nggak salah akan ditransfer di bulan April ini, tanggal 6 kalau nggak salah. Nah, ini baru saya minta kemarin untuk dicairkan. Nah, ini pencairan pertama 2 juta karena kumulatif. Pencairan kedua di tanggal 6 besok sekitar 1 juta rupiah. Nah, ini yang ya buat tambah-tambahan pendapatan saya pikir lumayan kayak gitu. Ya, saya bilang ini pendapatan yang cukup kecil sih teman-teman. Kalau teman-teman bisa cek di Niaga Hoster sendiri, itu bahkan afiliasi yang tergabung dalam program afiliasinya Niaga Hoster itu pendapatannya bisa gede, bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta kayak gitu. Saya bilang pendapatan saya dari afiliasi di Niaga Hoster ini kecil karena memang nggak saya kelola dengan serius, hanya sebatas sambil lalu saja. Namun saya paling tidak tergabung di beberapa program afiliasi yang paling tidak setiap bulannya bisa mendapatkan tambahan income di sana, seperti di Lapak Instan, seperti di CASN Online, dan beberapa platform yang lainnya. Jadi kalau teman-teman nyari dari mana sih kita bisa mendapatkan uang di internet, teman-teman bisa bergabung dengan program afiliasi marketing dari berbagai macam platform. Berbayarkah ini? Gratis. Kalau di Niaga Hoster ini gratis. Bahkan pertama kali saya gabung dengan program di
Niagoser ini saya difasilitasi untuk domain dan hosting gratis untuk bikin beberapa konten yang ada di channel ini. Prinsipnya afiliasi marketing ini sebagian besar gratis. Nah, teman-teman bisa cari, bisa googling program afiliasi di internet. Terus yang kedua, selain menjadi afiliasi marketing atau tergabung di program afiliasi marketing, teman-teman juga bisa menjadi freelancer atau freelance. Nah, ini juga peluangnya cukup gede. Sebetulnya kalau ngomongin freelance, teman-teman itu basicnya bisa lihat dari kemampuan atau kapasitas teman-teman. Misalnya teman-teman itu bisa nulis artikel kayak gitu, teman-teman bisa menjual jasa untuk nulis artikel. Ada kok platformnya. Salah satu platform di Indonesia yang cukup lumayan rame teman-teman, itu ada yang namanya 1000 Lancer. Nah, di sini ada banyak sekali jenis kemampuan atau skill yang bisa menjadi sumber pendapatan dari teman-teman. Misalnya teman-teman itu hobi nulis, teman-teman bisa menjual jasa untuk nulis artikel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada macam-macam. Misalnya teman-teman bisa desain, teman-teman juga bisa jual kemampuan teman-teman itu untuk membuat desain logo, desain kemasan, brosur, dan beberapa desain yang lainnya. Atau misalnya teman-teman itu hobi video atau foto, teman-teman juga bisa jual kemampuan teman-teman di sini. Prinsip kerja di 1000 Lancer ini, jadi misalnya nih ada klien yang membutuhkan jasa untuk bikin artikel gitu. Nah, dia akan menawarkan lewat platform 1000 Lancer. Nah, di sanalah teman-teman berkesempatan untuk memberikan bidding penawaran ke yang nyari jasa tersebut. Berapa angkanya? Ya lumayan gede juga di 1000 Lancer ini. Terus kalau mau platform yang global, teman-teman bisa pakai yang namanya Fiverr. Nah, ini dia. Kalau di 1000 Lancer itu basisnya rupiah, teman-teman. Kalau di Fiverr ini basisnya sudah dolar. Jadi ya teman-teman bisa konversi sendiri. Berapa range-nya bisa teman-teman pelajari, karena di dua platform ini kebetulan saya sendiri tidak tergabung, tapi platform ini saya rekomendasikan untuk teman-teman pakai salah satunya untuk mencari uang dari internet. Saya sendiri saat ini sedang mengerjakan beberapa artikel pesanan kolega dari Jakarta, yang satu artikelnya itu dibayar di angka 500 sampai 750 ribu. Ya, angka yang lumayan sebetulnya. Kenapa ada range-nya? Ya karena memang mereka akan lihat sejauh mana sih artikel itu nanti memerlukan edit yang banyak atau tidak. Kalau tidak perlu edit yang banyak, maka saya dibayar per artikelnya 750 ribu. Kalau banyak yang harus diedit misalnya, maka saya dibayar di angka 500 ribu. Nah, saya sedang mengerjakan beberapa artikel tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman punya skill, baik itu menulis, baik itu bikin desain, baik itu bikin video misalnya, teman-teman bisa menjadi freelance untuk mendapatkan income dari internet dan bisa teman-teman kerjain dari rumah. Nah, cara yang ketiga untuk mendapatkan uang di internet itu, teman-teman bisa menjadi dropshipper. Dropshipper seperti apa, Mas? Jadi intinya teman-teman itu menjualkan produknya orang, tapi teman-teman tidak perlu stok barang sendiri. Jadi teman-teman tinggal menjual dengan strategi bisa sosial media, bisa bikin website, bisa pakai WA. Jika ada pembelian, nah nanti teman-teman tinggal pesankan ke yang punya produk. Nah, yang punya produk ini nantinya mengirim barang yang teman-teman pesan langsung ke kliennya teman-teman dengan atas namanya teman-teman sendiri tentu saja. Nah, keuntungan dropshipper ini, kita tidak harus stok barang sendiri, kita tidak harus kulaan barang sendiri. Jadi ya secara modal bisa ditekan. Bahkan beberapa dropshipper itu menerapkan prinsip gratis, tidak harus bayar keanggotaan atau bayar membership, dimana kita bisa mendapatkan supplier produknya. Teman-teman sebetulnya kalau ngomongin supplier produk saat ini banyak sekali. Coba deh teman-teman survei di sekeliling teman-teman, itu ada banyak UKM yang biasa memproduksi produk, bisa jadi jilbab, tas, dan sebagainya. Itu biasanya mereka juga menawarkan program dropshipping. Jadi teman-teman tidak harus kulaan, tidak harus punya produk, teman-teman nanti dibekali sama foto-foto dari mereka, tinggal teman-teman jualan, kalau ada yang beli, produknya yang mereka yang kirim. Jadi itu sangat memudahkan sekali. Nah, cara keempat yang bisa kita gunakan untuk mendulang rupiah dari internet, teman-teman bisa menjadi social media manager, atau intinya gini, teman-teman menjadi seorang content maker untuk akunnya klien teman-teman. Ya semacam digital agency lah kayak gitu. Jadi kalau ngomongin saat ini sebetulnya banyak sekali perusahaan atau usaha UMKM
UMKM itu yang membutuhkan bantuan seorang content maker untuk memproduksi konten-konten yang bisa mereka pakai atau gunakan di sosial media ataupun platform yang lain yang mereka gunakan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman itu ahli di bidang itu, bisa bikin konten, baik itu tulisan maupun foto atau semacam flyer. Nah, teman-teman bisa menawarkan jasa itu ke calon konsumen teman-teman. Nah, dari sana sebetulnya potensi pendapatannya lumayan gede. Saya sendiri pernah berpengalaman di bidang ini menjadi social media agency yang waktu itu ngelola beberapa klien untuk bikin kontennya mereka. Bayarannya lumayan karena waktu itu kelasnya yang saya bidik adalah kelas pelaku UMKM. Saya tarif untuk 3 bulan langganan itu di angka 15-17 juta hanya untuk mengelola satu Instagram, kedua fanspage, dan yang ketiga untuk bikin artikel di websitenya mereka. Ya, 15 juta untuk 3 bulan satu klien itu kan lumayan. Kalau dalam waktu yang sama teman-teman bisa mengelola 2 atau 3 klien, itu kan jadi angka yang lumayan gede. Dan kerjaannya sebetulnya nggak berat-berat amat. Teman-teman untuk satu klien itu bisa dikerjakan sekitar 2-3 jam asal memang teman-teman konsentrasi untuk menggarap itu. Nah, cara terakhir yang bisa saya bagikan di video ini untuk mendulang rupiah dari internet dan dari rumah saja, teman-teman bisa menggunakan platform Google AdSense. Google AdSense seperti apa sih, Mas? Nah, sebetulnya kalau teman-teman lihat video yang sedang teman-teman tonton ini, sebelum masuk ke video kan ada iklan tuh, atau di tengah-tengah video ada iklan biasanya kalau teman-teman lihat YouTube. Nah, itulah sebetulnya yang dinamakan Google AdSense. Jadi kami atau saya lewat platform channel ini itu mendapatkan mendapatkan rupiah dari iklan-iklan yang tayang tadi. Jadi kami itu dibayar oleh YouTube melalui iklan yang masuk lewat mereka. Berapa persen? Saya kurang tahu persis berapa persennya dari nominal belanja iklan si advertisernya. Dengar-dengar sih sampai sekitar angka 40-60% gitu buat kami para content creator dari nilai yang dibelanjakan oleh si advertisernya. Tapi pastinya berapa saya nggak tahu. Nah, berapa potensi pendapatan dari program AdSense ini? Ya sebetulnya bisa saya katakan kalau kita pakai YouTube ya, kalau kita pakai YouTube akunnya gede kayak Deddy Corbuzier atau Atta Halilintar atau beberapa YouTuber yang memang subscribernya udah jutaan, itu per bulannya bisa tembus miliaran dapatnya. Nggak percaya? Coba kita cek pendapatan saya di AdSense lewat YouTube ini. Dengan akun YouTube saya yang nggak gede amat gitu ya, akun YouTube ini yang sebetulnya baru 29.000 subscriber, teman-teman. Ya, saya bilang ini channel yang masih kecil sekali kayak gitu. Nah, berapa pendapatannya dengan subscriber segini? Nah, ini saya buka saja data AdSense-nya, teman-teman. Nah, ini pendapatan saya bulan kemarin itu 1,7 juta ditransfer tanggal 21 Maret kemarin. Terus pendapatan bulan Februari itu ditransfer 1.400.000. Bulan Januari itu ditransfer 1.400.000 sekian juga. Terus bulan Desember ditransfer 1.500.000 sekian. Bulan November 1,7, Oktober 1,5, September 2,7, terus dan seterusnya. Nah, ini pendapatan saya dari program AdSense di Google. Dari mana saja sih kita bisa mendapatkan pendapatan di AdSense ini? Sebetulnya ada beberapa cara, teman-teman. Ya, paling tidak ada 2 cara lah. Yang pertama, teman-teman menjadi konten kreator di YouTube. Terus yang kedua, teman-teman bisa pakai blog, nulis di blog. Potensi pendapatannya sama-sama gede sebetulnya. Nulis di blog itu kalau teman-teman hobi nulis, kalau blognya itu nanti trafficnya tinggi, potensi pendapatannya pun juga tinggi. Namun kalau saya sendiri membandingkan antara blog dan YouTube, saya lebih memilih untuk pakai YouTube karena memang potensi pendapatannya cenderung lebih gede di YouTube. Kenapa? Karena memang bidding iklannya di YouTube untuk iklan video lebih gede memang. Nah, makanya saya concern untuk garap channel YouTube. Sebetulnya saya punya blog juga yang saya daftarkan ke AdSense di Google, dapat pendapatan juga, namun memang kecil sekali karena ya memang nggak saya kelola dengan benar kayak gitu. Memang saya konsentrasinya lebih ke channel YouTube ini. Ya, saya bilang lumayan
lumayan gitu, lumayan untuk nambah income kita. Sebetulnya kalau teman-teman mau menseriusi itu untuk pendapatan utama, teman-teman mau di rumah terus concern garap itu, sebetulnya potensi pendapatannya pun jauh lebih gede kayak gitu daripada yang saya tampilkan di sini. Tadi saya tampilkan di Niagoster dapat paling tidak 1 bulannya 1 juta. Di beberapa platform afiliasi marketing juga sama, pendapatan saya rata-rata segitu. Terus juga dari beberapa platform tadi teman-teman kalau mau jadi freelancer, potensi pendapatannya dari mana saja sudah saya sampaikan. Kalau mau jadi dropshipper juga teman-teman bisa jualan tanpa modal, atau teman-teman mau menjadi seorang content creator untuk media sosial orang lain misalnya, itu juga bayarannya lumayan asal teman-teman mau bekerja profesional di sana. Terus juga teman-teman bisa pakai AdSense di Google dengan bikin YouTube ataupun pakai blog. Nah, itu tadi teman-teman 5 cara untuk mendulang rupiah, mendapatkan penghasilan hanya dari internet dan hanya dari rumah. Bagi teman-teman yang mau bekerja dari rumah kayak gitu, 5 cara tadi bisa teman-teman optimalkan. Ya paling tidak teman-teman pilihlah yang memang bisa teman-teman pakai saat ini. Kalau saya sendiri saat ini pakai program afiliasi, terus yang kedua saya pakai program AdSense di YouTube. Nah, saya hanya konsentrasi di 2 hal, di satu sih sebetulnya di YouTube-nya. Kalau di afiliasi ini saya kerjain sambil lalu saja. Sempet bikin konten ya saya kerjain, ada uang masuk dari sana ya saya pikir saya syukuri aja kayak gitu, karena saya juga nggak berharap lebih untuk mendapatkan pendapatan dari sana. Ya istilahnya setiap bulan saya cek, oh ada 1 juta, oh ada 500, ya lumayan lah buat tambah-tambah income saya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau menseriusi itu bisa jadi potensi pendapatan yang gede, karena memang ada beberapa teman saya yang hanya dari afiliasi, contohnya di Niagoster tadi, itu per bulannya bisa mendapatkan puluhan juta. Terus saya juga pakai yang namanya freelancer untuk bikin beberapa konten seperti tadi saya bilang artikel yang sedang saya kerjakan. Beberapa artikel ini itu pesanan dari teman di Jakarta. Nah, 5 cara tadi bisa teman-teman gunakan, tapi saran saya pilih yang memang teman-teman enjoy bekerja di sana, apapun itu. Dan kuncinya itu cuma satu, kuncinya adalah teman-teman concern untuk menggarap itu. Dan percayalah kalau teman-teman itu mau concern menggarap itu, menggarap platform ini, ya 5 hal tadi, teman-teman juga akan mendapatkan hasilnya. Tapi kalau teman-teman menggarapnya sambil lalu, ya teman-teman hasilnya pun juga sambil lalu tentu saja. Jadi kalau memang mau bekerja di rumah, mendapatkan uang dari internet, ya teman-teman concern full di sana. Insya Allah pendapatannya pun juga gede kayak gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman yang mau bekerja dari rumah aja di tengah kondisi krisis saat ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, tidak henti-hentinya saya ingatkan untuk segera klik tombol subscribe-nya, ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.